Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang sampai saat ini senantiasa menyatakan kasih-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan atau ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Sebenarnya bisa dimulai dari ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat yang ke-15 ini yang menjadi penekanan firman Tuhan atau perenungan kita kali ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Sekali lagi saya ulang ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yang menjadi penekanan dalam ayat yang ke-15 ini yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid pada saat itu adalah bahwa melalui peristiwa yang akan terjadi yang sebelum terjadi dan yang akan terjadi dalam konteks Yohanes 11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-44 ini, Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid, Yesus ingin menekankan kepada murid-murid supaya mereka belajar percaya. Dan kita tahu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44 ini menceritakan tentang sesuatu atau sebuah peristiwa atau fakta peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Sudah 4 hari dia mati dalam kubur. Nah, Yesus membangkitkan dia. Dan kita tahu kisah ini, dan bahkan saya percaya sejak kita masih ada di sekolah minggu, kita pernah mendengar cerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Tetapi kali ini kita tidak akan menyoroti tentang bangkitnya Lazarus dari kematian. Tetapi yang ingin kita soroti kali ini adalah melalui peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kematian, ayat yang ke-15. Dikatakan tadi, sekali lagi saya akan bacakan, tetapi syukurlah aku tidaklah hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus ingin menekankan kepada murid-murid pada saat itu bahwa lewat peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian, murid-murid dapat belajar percaya. Nah, itu sebabnya renungan kali ini saya akan beri judul, saya ambil dari ayat yang ke-15 ini, tentang belajar percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kata belajar percaya di sini tentunya ada unsur progresivitas, ya. Nah, saya ambil contoh yang namanya belajar itu kan, kalau kita pakai angka atau persentase, dari 10% mengalami progres meningkat menjadi 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, Yesus mau supaya murid-murid pada saat itu mereka belajar percaya, memiliki progresivitas dalam hal percaya mereka.
Yesus mau supaya murid-murid pada saat itu belajar percaya dalam hal apa? Jawabannya ada dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Yesus mau supaya mereka belajar percaya, dan percaya mereka tersebut progres, ada progresivitasnya. Ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa atas maut. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup setiap manusia. Dia punya kuasa atas kehidupan dan dia punya kuasa atas kematian. Yesus ingin menyampaikan hal tersebut kepada murid-muridnya. Dan Yesus mau mereka belajar percaya akan hal itu. Belajar percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Belajar percaya bahwa Yesus adalah penguasa kehidupan yang berkuasa atas kehidupan maupun kematian. Dan ini sinkron dengan apa yang terdapat dalam Ulangan. Kita akan baca dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-39 ini, Tuhan memberitahukan kepada umatnya bahwa Dia yang berkuasa atas kehidupan setiap manusia. Dia yang berkuasa atas kehidupan. Dia yang dikatakan tadi, dia punya kuasa untuk meremukkan, tapi dia juga punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid pada saat itu, Yesus ingin menyampaikan kepada mereka bahwa Yesuslah yang berkuasa atas hidup seluruh umat manusia, termasuk mati hidupnya murid-murid pada saat itu. Dan di akhir ayat yang ke-26, Yesus katakan, "Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah katakan, yang menjadi sorotan kita dalam renungan firman Tuhan kali ini adalah kata belajar percaya. Yesus menekankan kepada murid-murid pada saat itu supaya mereka belajar percaya. Tentunya kita sebagai murid-murid Kristus yang hidup di masa sekarang ini, kita juga mendapatkan hal yang sama, penekanan yang sama, supaya kita belajar percaya. Yang namanya belajar percaya, seperti saya katakan tadi, di dalamnya terkandung unsur progresivitas. Ketika kita berada di sekolah minggu, kita juga belajar percaya. Ketika kita masuk di teens atau youth, di sana kita juga belajar percaya. Ketika kita dewasa atau
ikut ibadah dewasa. Di sana juga kita belajar percaya. Yang namanya belajar percaya ini sampai akhir hidup kita terus belajar percaya. Tetapi belajar percaya yang memiliki progres dari waktu ke waktu. Belajar percaya dalam hal apa? Yesus katakan tadi bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan melalui apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, kita belajar percaya bahwa Dia adalah Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Kita tidak punya hak apa-apa terhadap diri kita. Yang punya hak sepenuhnya itu adalah Tuhan. Kita belajar percaya. Kita melalui perenungan firman Tuhan, kali ini kita mau belajar percaya bahwa Dia adalah pemilik hidup kita. Sehingga ketika kita mau belajar percaya bahwa Dia adalah penguasa hidup kita, maka saya percaya bahwa waktu-waktu kita, hari-hari kita akan warnai dengan keberserahan kita kepada Dia, kepasrahan kita kepada Dia, karena kita tahu, kita menyadari bahwa Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat kali ini kita mau belajar percaya dan tetap mau belajar percaya dan terus mau belajar percaya. Dan bahkan sampai Tuhan memanggil kita, sampai tugas dan tanggung jawab kita di dalam dunia ini dianggap Tuhan sudah selesai, kita harus terus belajar percaya. Seseorang berhenti belajar percaya ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita harus terus belajar percaya. Dan itulah yang menjadi penekanan Yesus melalui firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, pribadi-pribadi yang mau terus belajar percaya kepada Dia. Amin.